Terungkap spyware Israel incar aktivis Indonesia. Akhir Desember 2020 lalu, peneliti dari pengawas keamanan Cyber Citizen Lab menemukan adanya serangan spyware Pegasus pada 1.400 pengguna WhatsApp global. Spyware itu utamanya menyasar para aktivis, politisi, dan jurnalis. Spyware yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Israel, NSO Group, mempunyai kemampuan memata-matai pengguna dan mencuri data melalui smartphone. Ketika itu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan belum ada dampak spyware Pegasus di Indonesia. Baru-baru ini hal yang sama terjadi lagi. Citizen Lab bersama dengan Microsoft menemukan bahwa ada spyware lain yang mengincar pada aktivitas jurnalis hingga politisi termasuk di Indonesia. Hal ini terungkap dalam laporan terbaru Citizen Lab bersama dengan Microsoft baru-baru ini. Laporan itu mengungkap ada perusahaan cyber warfare Israel bernama Candiru yang ikut menanamkan spyware pada sistem operasi Windows milik Microsoft dan produk Google. Spyware milik Candiru itu disebutkan dapat mengeksploitasi kelemahan pada sistem operasi Windows sehingga memungkinkan hacker untuk mencuri kata sandi, file, hingga mencuri pesan dari perangkat. Pesan yang dicuri termasuk dari email, akun media sosial, termasuk aplikasi pesan instan enkripsi. Spyware ini juga dapat menginfeksi dan memantau iPod, Android, Mac, PC, dan akun cloud. Terkait serangan spyware Candiru ini, Microsoft dalam blog resminya mengaku telah merilis pembaruan software yang akan melindungi pelanggan Windows dari eksploitasi terkait yang digunakan aktor untuk membantu mengirimkan malware yang sangat canggih. Ada domain dari Indonesia. Berdasarkan analisis Citizen Lab dan Microsoft, spyware milik Candiru itu dijual secara eksklusif dan disebut dioperasikan dari beberapa negara seperti Arab Saudi, Israel, Uni Emirat Arab, Hongaria, dan Indonesia. Temuan itu didapat setelah Citizen Lab menelusuri data historis situs web yang diyakini sudah terinfeksi spyware Candiru. Hasilnya ada setidaknya 764 nama domain yang dinilai telah menjadi target spyware Candiru. Situs-situs itu antara lain merupakan milik kelompok Amnesty International, Gerakan Black Lives Matter, hingga instansi layanan pos Rusia. Citizen Lab juga menemukan ada satu domain yang berasal dari Indonesia yaitu indoprogress.co. Dalam laporan tersebut situs itu disebut sebagai left-leaning Indonesian publication. Dalam laporan juga disebutkan berdasarkan analisis independen Microsoft, spyware Candiru itu telah menargetkan setidaknya 100 masyarakat sipil termasuk politisi, aktivis hak asasi manusia, jurnalis, akademisi, hingga politikus di negara seperti Inggris, Spanyol, Singapura, Israel, hingga Palestina. Candiru sendiri belum memberikan tanggapan atas tudingan tersebut. Perusahaan seperti Candiru dan NSO Group pembuat spyware Pegasus mengatakan software milik mereka dirancang untuk digunakan secara resmi oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menggagalkan potensi terorisme dan kejahatan sebagaimana dihimpun Kompas Tekno dari Financial Times Senin 19 Juli 2021. Namun PBB, Citizen Lab, dan kelompok hak asasi seperti Amnesty International telah secara berkala menemukan adanya spyware yang ditanamkan kepada telepon dan komputer jurnalis, politikus, dan aktivis yang kritis. NSO Group sendiri kini diketahui tengah menghadapi gugatan hukum dari WhatsApp karena diduga menjual alat yang memungkinkan klien untuk menanamkan software secara diam-diam ke telepon seseorang melalui panggilan WhatsApp. Bentrokan di Al-Aqsa pecah pasca polisi Israel usir jemaah muslim.
Wanita Palestina berdebat dengan pasukan keamanan Israel setelah bentrokan singkat meletus antara polisi Israel dan warga Palestina di Masjid Al-Aqsa di Kota Tua Yerusalem Ahad 18 Juli 2021. Bentrokan terjadi saat polisi Israel mengusir jemaah muslim dari kompleks suci tiga agama tersebut. Milisi Palestina kecam rencana pemukim Israel geruduk Al-Aqsa. Kelompok milisi Palestina mengecam rencana para pemukim Israel menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa. Tindakan demikian dinilai sebagai serangan terhadap situs suci ketiga umat Islam. Serangan oleh kelompok pemukim ekstremis di bawah perlindungan pasukan pendudukan Israel ini merupakan serangan terhadap situs suci kami, kata juru bicara milisi Palestina Hazem Qasem dalam sebuah pernyataan dikutip laman Anadolu Agency Ahad 18 Juli. Milisi Palestina menyebut aksi yang direncanakan para pemukim Israel adalah provokasi. Perilaku ini merupakan provokasi terhadap sentimen orang-orang Arab dan Muslim di seluruh dunia dan tidak menghormati semua seruan internasional yang mengutuk serangan ini, ujar Qasem. Kelompok pemukim Israel telah menyerukan para pengikutnya menggeruduk komplek Al-Aqsa pada Ahad. Hal itu dalam rangka menandai apa yang mereka sebut sebagai penghancuran kuil Yahudi kuno. Mereka meyakini Al-Aqsa dibangun di atas reruntuhan kuil tersebut. Apa yang disebut gerakan kedaulatan di Israel juga bersiap mengorganisasi pawai untuk pemukim di sekitar tembok Kota Tua Yerusalem pada hari yang sama pada Sabtu 17 Juli lalu. Ratusan pemukim Yahudi Israel melakukan pawai di Yerusalem Timur yang diduduki. Itu merupakan pendahuluan sebelum memulai aksi yang direncanakan pada Ahad. Ketegangan di komplek Al-Aqsa merupakan salah satu faktor pemicu konflik selama 11 hari antara Israel dan milisi Palestina di jalur Gaza pada Mei lalu. Gempuran Israel selama 11 hari ke Gaza menyebabkan sedikitnya 270 warga di sana tewas, sementara korban luka dilaporkan mencapai lebih dari 1.900 orang. Sedangkan Israel melaporkan setidaknya 12 orang tewas akibat serangan milisi Palestina. Tembok Kota Tua Yerusalem pada hari yang sama pada Sabtu 17 Juli lalu. Ratusan pemukim Yahudi Israel melakukan pawai di Yerusalem Timur yang diduduki. Itu merupakan pendahuluan sebelum memulai aksi yang direncanakan pada Ahad.